Nggak bisa seperti itu. Kayak gimana? Mohon Kalau maaf. kalau ibaratnya saya bilang tai kucing rasa coklat, Anda percaya aja itu, gitu, imani aja. Enggak, kalau itu saya nggak percaya. Ya Karena udah. Nabi Muhammad berjanjinya dengan Nasrani Najran, bukan Ya. bukan Kristen seluruh dunia. Gimana Pada sih Nasrani yang dimaksud Bani Najran? Karena Nasrani satu-satunya di Arab Selatan, Bani Najran. Gak ada Nasrani yang lain, Bang. Nah, itu kan zaman dulu. Itu adalah tergolong orang-orang kudus, Pak. Jadi baik Bang. yang sudah mati, Pak, yang masih hidup. Bang, di situ nggak ada cerita sampai akhir zaman tuh nggak ada. Coba Anda baca lagi. Itu kejadiannya gempa bumi waktu itu ya. Gempa bumi waktu Yesus disalib. Setelah disalib ya, habis itu Yesus mati lalu bangkit. Ketika Yesus sebelum dia bangkit, ada kuburan terbuka. Kuburan terbuka, orang kudus bangkit dari kematian. Habis itu Yesus pun juga ikut bangkit. Jadi kejadiannya waktu Yesus disalib gempa bumi dan orang kudus itu bangkit. Ya, Gak ada benar. hubungannya dengan sampai akhir zaman. Loh. Yang saya Kalau tanyakan menurut sejarahnya mana gitu loh. Sejarahnya mana? Kalau begitu Pak Ustadz, simpel aja jawabannya. Saya bukan ahli sejarah. Kalau Pak Ustadz mau mendalami tentang sejarahnya, Aduh. silakan ke Yerusalem sana. Berarti nggak bisa, Bang. Klaim Anda tadi bahwa kitab Anda semuanya benar. Nggak bisa. Terbantahkan klaim Anda. Silakan Pak Ustadz. Aduh. Silakan. Itu kita hargai. Itu saya memahami bahwa apapun bunyi isi yang tercatat dalam Alkitab, Pak Ustadz akan menolak dan tidak akan menerima. Tetapi bagi kami iman Kristen, Pak Ustadz, sudah tertanam dalam hati kami, iman kami, dalam darah kami, dalam pori-pori kami, bahwa yang tertulis dalam kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah sepenuhnya firman yang tidak bisa berubah, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa digagalkan, tidak bisa dirompak, tidak bisa diapa-apain oleh siapapun, Pak Ustadz. Kenapa, Pak Ustadz? Karena bagi kami iman Kristen, Alkitab ini tidak bisa ditampung dengan logika manusia manapun yang logikanya terbatas, dengan firman Tuhan yang kami percaya yang kuasa. Terus, Bang, kalau nggak bisa ditampung dengan logika, ngapain diimani? Aduh. Nanti Bang, kalau seperti itu kata Anda tai kucing rasa coklat, itu pun Anda imani. Nggak bisa kayak gitu cara beriman, nggak bisa. Kalau tai kucing, saya bilang tai kucing rasa coklat, apakah Anda percaya aja? Kan enggak gitu. Anda cek dulu. Itu nggak ada tertulis dalam kitab suci kami, Pak Ustadz. Nah, makanya harus dicek dulu sebelum diimani. Kalau nggak bisa, ya ditampung dengan akal. Pribadi, Pak Ustadz, saya Nggak usah diimani gitu. Ngapain Anda imani? Nggak boleh seperti itu, Pak Ustadz, mau melarang orang mengimani. Nggak bisa seperti itu. Kayak gimana? Mohon maaf. Kalau ibaratnya saya bilang tai kucing rasa coklat, Anda percaya aja itu, gitu, imani aja. Kalau itu saya nggak percaya. Ya udah, sama dengan iman Anda tertulis. Ya, kalaunya iman Anda tertulis di kitab Anda jangan mudah percaya, cek dulu. Kalaunya kagak bisa dicek, ngapain Anda imani? Saya sudah cek, Pak. Saya sudah baca Gitu. ini, Pak. Itu makanya saya bilang, Pak Ustadz, mau dunia gonjang-ganjing, mau langit runtuh, mau tanah ini roboh, keyakinan kami tentang isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah ada di hati kami, ada No problem, Bang. Ya. Ada dalam aliran darah kami, ada dalam seluruh jiwa raga kami, hidup kami, Pak Ustadz. No problem. Jadi Kalau bisa, yang Pak. kalau klaim sepihak kayak gitu kan, tadi kan yang kita tampilkan tadi, yang kita bicarakan tadi, orang yang mempunyai akal akan berpikir gitu. Itu aja kesimpulan akhirnya kan. Ya, itu boleh-boleh saja iman lain, keyakinan di agama lain boleh-boleh saja seperti itu. Tetapi kami, keyakinan kami Kristen, Pak Ustadz, Kristen sejati, Pak Ustadz, ya, bukan Kristen KTP ya. Apapun yang terjadi, Pak Ustadz, kami sudah mengimani, mengakuinya dengan mulut kami, meyakininya dengan hati kami. Jadi mau digoyang, digeser, nggak bisa. Keyakinan tetaplah keyakinan kami, Pak Ustadz. Saya no naik problem, tadi Bang. karena judul Pak Ustadz ini. Cuma kita ini sudah melebar, Pak Ustadz, melebar sebenarnya. Iya kan, Jadi, saya kan hanya mencontohkan apa saja yang jadi permasalahan kan, supaya kita semuanya mendapat pelajaran gitu. Bukan berarti saya ngambil kesimpulan, enggak. Nah, kalau kami
sekali lagi saya katakan, kami iman Kristen, orang Kristen percaya Yesus, tidak ada yang kontra, tidak ada yang masalah, tidak ada yang sengketa antara ajaran yang disampaikan Yesus dengan ajaran yang diteruskan oleh Rasul Paulus. Tidak ada. Jadi itu penjelasannya, jawabannya. Oke. Ya nggak apa-apa, kita hargai jawaban Anda, kan kayak gitu. Abang, kira-kira sebelum kita bubar nih, Anda ada pertanyaan nggak? Gitu, soalnya kan banyak juga Kristen yang antri di bawah. Biasanya kan saya diskusinya setengah jam atau 45 menit maksimal gitu, sama satu orang. Baik Pak Ustadz, saya bertanya. Tunggu dulu ya. Tunggu Pak Ustadz. Sebenarnya banyak. Terima kasih untuk kesempatan yang Pak Ustadz kasih untuk saya bertanya. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini bisa ya dijawab dengan baik. Kita dengarkan. Ya, pertanyaannya apa? Kan gitu. Jangan kita nggak seimbang. Kita aja nanya tentang Kristen, mereka nggak nanya tentang Islam, nggak asik dong, ya. Tunggu Pak Ustadz, saya apa? Gini aja lah Pak Ustadz, saya lupa ada saya sudah simpan. Bagaimana? Ada udah disimpan. Ada pertanyaan tapi ini lagi hilang ini. Oh ini dia. Pertanyaan saya dulu satu Pak Ustadz. Apa tuh? Apakah menurut Al-Quran orang Kristen dan orang Islam itu bersahabat atau bukan? Ya gini bang, ya kalau melihat dari ayat Al-Quran ya, semua Muslim itu dia bersahabat dengan seluruh agama gitu. Bersahabat la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Jangan dibawa kemana-mana. Pertanyaan saya, apakah Kristen dengan Islam ini bersahabat menurut Al-Quran? Di zaman dulu bersahabat bang dengan Bani Najran. Kenapa? Baik. Apakah isi perjanjian Bani Najran itu sekarang tidak dipercaya lagi? Loh, kan Nabi Muhammad berjanjinya dengan Nasrani Najran. Bukan bukan Kristen seluruh dunia. Gimana sih? Coba Anda buka dulu perjanjiannya. Jangan melebar pertanyaan saya. Apakah Kristen dengan Islam itu bersahabat? Ya bersahabat. Ya bersahabat. Ada dalilnya Pak Ustadz? Tolong ditampilkan. Ada di Al-Quran. Paling dekat ya, paling dekat persahabatan adalah Nasrani di zaman dulu. Ya, tolong ditampilkan dalilnya Pak Ustadz. Maksudnya biar saya pun belajar, yang lain pun belajar bahwa ternyata antara Nasrani dengan Islam itu adalah dua kelompok agama yang bersahabat dari zaman dulu. Tetapi kenapa hari-hari ini kita mesti terpecah, berseberangan hanya karena berbeda pandangan Pak Ustadz. Sementara ini kan perjanjian Najran ini kalau tidak salah Nabi Muhammad yang membuat sendiri ya. Bang, saya baca ini ya. Latajidanna asyaddan nasi, langsung aja ya. Sesungguhnya kamu dapat orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Oke? Ya. Tuh. Artinya yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta dan rahib-rahib yang juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Itu. Jadi bagaimana Pak Ustadz mengaplikasikannya tentang perjanjian Najran yang dibuat oleh Nabi Muhammad yang adalah junjungan Pak Ustadz? Baik, saya jawab ya. Jadi bang, di zaman dulu itu Nabi Muhammad dia dekat dengan rahib-rahib dan pendeta-pendeta Nasrani. Ya. Dekat. Lalu sampai Nabi Muhammad karena toleransinya, Nabi Muhammad itu menjaga pihak Nasrani gitu. Sampai bikin perjanjian.
tidak mengusir Nasrani dan juga tidak merusak gereja-gereja mereka. Ya. Ah. Tuh, sekarang Nasrani Najran udah ada, udah habis, masuk Islam semua. Enggak. Masih ada, Pak. Terus juga Nasrani, ya, Nasrani di zaman dulu, Bang, ya, beda dengan Kristen. Beda. Karena apa? Tidak ada Kristen di tanah Arab. Yang ada cuma Nasrani. Perjanjian itu bukan untuk Kristen seluruh dunia, tapi perjanjian kepada Bani Najran dari Nabi kami. Gitu, baca perjanjiannya. Itu ada nggak tertulis tadi hanya khusus untuk Bani Najran aja? Nah, coba Nggak perjanjian nih saya bukakan ya perjanjiannya. Enggak, bunyinya tadi yang menyebut hanya golongan Najran aja. Nasrani yang dimaksud Bani Najran, karena Nasrani satu-satunya di Arab Selatan, Bani Najran. Gak ada Nasrani yang lain, Bang. Nah, itu kan zaman dulu, artinya bukan berarti hanya berlaku pada zaman itu. Seluruh Najran kalau tidak salah ya Pak ya, sampai akhir zaman Pak. Saya pernah mendengar khotbahnya bapaknya Ibu Najwa Shihab. Najwa Shihab itu bahwa Nabi Muhammad itu tetap memberikan toleransi atau persahabatan terhadap seluruh kaum Nasrani sampai akhir zaman, Pak. Kalau tidak salah saya pernah mendengar itu ya. Nah, ngarang itu. Saya lupa datanya. Saya lupa Nih datanya, ya. Pak. Nih saya kasih ya. Nih isi surat ya. Nih isi surat perjanjian ya. Perjanjian Rasulullah SAW dengan kaum Nasrani Najran sebagai berikut. Bagi para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, oke? Ini khusus Nasrani. Bila mereka membutuhkan bantuan dari Muslim, maka hendaklah mereka dibantu. Dan bantuan itu bukan merupakan utang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan untuk mereka demi kemaslahatan agama mereka, serta pemenuhan janji Rasulullah ya kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya untuk mereka. Oke? Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Ini perjanjiannya. Janganlah mendebat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berselisih pendapat denganmu, kecuali dengan cara yang paling baik.